Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia episode 7 dari drama Now We Are Breaking Up. Sebelum Jae-guk menemui Young-euna, dia makan malam bersama ibunya dan Yoo-jung. Di sini Yoo-jung sengaja bercerita masa lalu untuk mengambil hati ibunya. Terus Yoo-jung juga sengaja menanyakan siapa pacar Jae-guk. Padahal kan dia udah tahu, guys. Yoo-jung melarang Jae-guk berpacaran dengan Young-euna. Merasa berkuasa sekali ya Yoo-jung atas hubungan orang lain. Saat Young-euna mendapatkan telepon dan pesan masuk itu, dia benar-benar gemeteran dan speechless. Gimana gak gemeteran ya? Orang yang susah payah dilupakan tiba-tiba muncul. Young-euna menganggap itu telepon yang salah sambung. Rupa-rupanya guys, Yoo-jung lah yang mengirim pesan itu dari HP Suwan. Yoo-jung juga ingin menghancurkan hubungan Young-euna dan Jae-guk. Lah, jahat sekali Yoo-jung. Esoknya dia sengaja membeli busana terbaru dari Young-euna. Lalu dia membahas tentang Suwan. Dia ingin Young-euna merasa bersalah atas kematian Suwan. Bahkan yang sadisnya dia bilang kalau hubungan Young-euna dan Jae-guk itu tidak pantas. Menurut dia, ibunya Jae-guk juga nggak akan merestui hubungan mereka. Wah, korban sakit hati dari Suwan nih karena gagal nikah. Jahat banget karakter Yoo-jung di sini. Baju yang dia beli dari Young-eun itu pun dibuang, guys. Keberhasilan tim Sono membuat tim Clary Mary semakin iri dengki. Bahkan tim Clary Mary bilang kalau tim Sono itu dapat uang suap dari pabrik. Hahaha. Ada-ada aja ya gosipnya. Tim Young-euna berhasil pun masih aja digosipin. Jisuk juga kesel karena Young-euna berhasil lagi mengalahkannya. Jisuk juga penasaran akan kelanjutan hubungan Young-euna dengan Jae-guk. Dia takut Young-euna ini masih terbayang-bayang sama Suwan. Sahabat yang baik ya. Terus lanjut lagi ada Do-hun yang membuat batasan antara dirinya dengan Jisuk. Saat mereka rapat, Do-hun tidak mau menatap Jisuk. Dan ini yang membuat Jisuk penasaran. Sampai kantornya pun dia masih kepikiran apa yang membuat sikap Do-hun berubah. Terus Jisuk ngechat Do-hun, tapi balasan Do-hun itu singkat dan padat. Jisuk juga sengaja membuat pertanyaan yang susah agar Do-hun menelponnya. Ternyata yang menelpon malah Suho. Makin gregetan si Jisuk. Pasangan kocak. Kemudian Do-hun baru tahu kalau Young-euna itu mantan Suwan saat di Paris. Do-hun kaget karena dia tahu banget gimana bucinnya Suwan saat itu. Sampai Suwan juga gak mikirin dirinya sendiri. Do-hun takut hubungan ini akan menghancurkan hidup Jae-guk juga. Tapi Jae-guk tetap semangat. Bahkan dia bangga memilih Young-eun. Walaupun sebenarnya Jae-guk masih bingung untuk memperkenalkan Young-eun ke ibunya. Rumit ya hubungan mereka dihantui masa lalu. Jae-guk dan Young-eun bertemu diam-diam di kantor. Di sini ada fakta baru. Ternyata Suwan itu sudah tunangan duluan dengan Yoo-jung. Berarti Young-eun ini adalah selingkuhan Suwan. Tapi Young-eun sendiri nggak tahu kalau Suwan sudah punya tunangan sebelumnya. Kalau begini sih Suwan juga salah udah selingkuhin Yoo-jung. Setelah tahu ini, Young-eun nyesal udah bucin sama Suwan. Jae-guk pinter banget nih nenangin hati Young-eun. Dia bahkan lebih membela wanita yang dia cintai daripada kakaknya. Duh, so sweetnya Jae-guk yang bucin ini. Di samping itu, Jisuk dan ayahnya sedang makan siang. Tiba-tiba ayahnya menanyakan hubungannya dengan Jae-guk. Namun Jisuk sudah mengikhlaskan Jae-guk untuk Young-eun. Tapi ayahnya tetap ingin Jae-guk menjadi menantunya. Terus saat di kantor, Jisuk yang baik hati memberikan kode kepada Young-eun yang lagi asik bucin sama Jae-guk. Kalau ada ayah Jisuk di belakangnya. Ini adegannya kocak tapi buat deg-degan. Young-eun langsung membuat jarak dengan Jae-guk agar ayah Jisuk tidak curiga. Tapi tetap aja ayah Jisuk curiga karena Jae-guk mengikuti Young-eun dari belakang. Hubungan mereka pun jadi kucing-kucingan dan saat di kantor mereka harus menjaga jarak.
Lanjut lagi, ada mertua Misuk yang selalu membandingkan Misuk dengan menantu orang lain. Mertua macam apa ini ya guys? Misuk menutup semua tabungannya. Uang yang tersisa dia belikan untuk menyenangkan hati ibunya sendiri. Suho marah besar karena Misuk tidak membelikan untuk ibunya juga. Perdebatan pun kembali muncul. Misuk kelihatannya udah lama memendam sakit hati terhadap ibu Suho. Sakit banget ya di posisi Misuk, udah sakit parah, mertua mata duitan, terus suaminya juga berselingkuh di belakangnya. Misuk pun pergi menenangkan diri ke rumah Yong-eun. Padahal sebelumnya Jae-guk ingin datang ke rumah Yong-eun tapi gagal karena ada Misuk. Duh, kasihan banget muka Jae-guk. Yong-eun juga kasihan udah semangat dandan demi ketemu pacar. Di kantor mereka terbatas. Mau ketemuan di rumah juga gak bisa. Do-hun menertawakan Jae-guk yang gagal kencan ini. Sampai sekarang Misuk masih merahasiakan penyakitnya dari Yong-eun. Misuk sengaja menghabiskan tabungannya sebelum dia meninggal nanti. Tegar sekali ya Misuk menahan semua ini. Lalu Yong-eun cerita tentang pesan masuk Suwan. Yong-eun memang kaget, tapi dia berusaha meyakinkan dirinya kalau itu telepon salah sambung. Bahkan sikap Yong-eun biasa saja saat tahu Suwan menjadikannya selingkuhan. Ini semua karena perasaan Yong-eun sudah memudar kepada Suwan. Yong-eun pun udah gak keberatan dengan fakta kalau Jae-guk adik Suwan. Si Jae-guk yang bucin ini mengantarkan minuman spesial untuknya. Walaupun mereka gagal ketemu, Jae-guk tetap memahami Yong-eun. Aduh, kok bucinnya membuat iri penonton. Ji-hyung udah gak membutuhkan Hirin lagi. Dia pun mulai menjauhi Hirin. Yang lucunya, dia menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dengan Hirin ke Soyoung. Aduh, ketebak banget dia suka sama Soyoung. Kok jadi gemes ya lihat aktingnya Ji-hyung. Keesokannya dia mencoba lagi mendekati Soyoung. Bahkan yang paling kocak, dia cemburu karena Soyoung lebih memperhatikan gambaran daripada dirinya yang sedang berbicara. Sepertinya Soyoung belum tahu nih perasaan Ji-hyung guys. Jisuk gak kalah kocak dari adiknya. Jisuk masih bingung dengan perubahan sikap Do-hun. Saking penasarannya, dia kembali ngechat Do-hun. Terus tiba-tiba dia datang ke kantor Do-hun. Do-hun kaget banget dong. Agresif banget si Jisuk. Katanya dia gak suka sama Do-hun, tapi dia penasaran kenapa Do-hun menjauhinya. Inikah yang namanya cinta? Si Do-hun juga ekspresinya polos banget. Bukannya langsung nyatain cinta, malah kode-kodean terus ke Jisuk. Malamnya Jisuk mabuk lagi. Di sini Do-hun berusaha meyakinkan cintanya ke Jisuk. Do-hun juga mengantar Jisuk pulang ke rumahnya. Ayah Jisuk sempat kaget melihat Do-hun. Cukup beranilah Do-hun langsung ke rumah calon mertua. Ayah Yong-eun terlihat makin suka dengan Jae-guk karena dibantuin terus. Ibu Yong-eun curiga siapa yang di chat ini karena ayahnya senyum-senyum sendiri padahal chattingan sama Jae-guk. Dan yang lucunya lagi, nama kontak Jae-guk dibuat nama perempuan. Makin cemburulah Ibu Yong-eun, dikira selingkuh suaminya. Oh In-ha yang kalah saing ini menyebarkan gosip kalau Yong-eun menerima uang suap dari pabrik. Gosip ini langsung terdengar ke ayah Jisuk. Yong-eun pun langsung dipanggil. Ayah Jisuk gak suka dengan gosip ini. Dia juga menyuruh Yong-eun untuk tidak mengambil yang bukan miliknya. Seperti isyarat gak boleh dekat-dekat dengan Jae-guk gitu guys. Melo deh jadinya si Yong-eun. Tapi dia tetap setia nungguin Jae-guk di hari janjian mereka. Yong-eun berpikir kalau hubungan mereka ini gak akan berhasil karena banyak orang yang gak suka. Tapi sikap Jae-guk meyakinkan Yong-eun kalau kali ini Yong-eun tidak salah pilih. Jae-guk juga gak marah saat Yong-eun bicara tentang Suwan. Kayak gini kan adem lihatnya kalau udah sama-sama yakin guys. Di akhir episode ini, Jae-guk ternyata tahu kalau Shin Yoo-jung dibalik pesan Suwan. Saat ketahuan, Yoo-jung masih membela diri. Katanya demi orang tua Jae-guk. Padahal ini semua karena dia masih cemburu dan sakit hati sama Yong-eun.
Jae-guk langsung menelpon ibunya. Ekspresi ibunya kaget dengar nama Young-eun. Bagaimana kelanjutannya? Apakah hubungan mereka akan direstui ibunya? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.